Halo, perkenalkan nama saya Rizka Marituluman Kobing dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A dengan NIM 25117641129 akan melanjutkan pembahasan dari buku Soehino untuk pertemuan ke-8. Pendapat daripada Agustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus, negara dengan gereja itu terpisah sama sekali, sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu adalah kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus daripada manusia di dalam kedudukannya tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan oleh karena manusia itu mempunyai rasio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini seperti telah dikemukakan di atas banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi. Ialah khususnya ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kedudukannya manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan, serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya kalau Aristoteles dahulu hidup dalam kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung atau Iskandar Zulkarnain, yang sesungguhnya Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi segala perbuatan serta perintah negara. Jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak berani sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Sekalipun Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang suatu unsur, tetapi kurang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasaannya, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintah, ajaran Thomas Aquinas pun banyak berpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya, ada 3 kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya. Ialah yang pertama, pemerintahan oleh satu orang. Ini yang baik disebut monarki, yang jelek disebut tirani. Pemerintahan oleh beberapa orang, ini yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki. Yang ketiga, pemerintahan oleh seluruh rakyat. Ini yang baik disebut politeia. Ini kalau menurut Aristoteles disebut republik konstitusional, yang jelek disebut demokrasi. Dan jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas menurut Thomas Aquinas, yang paling baik adalah monarki, oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat melaksanakan ini semua. Dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya, karena kesatuan pikiran daripada pemerintahannya daripada yang bersifat jamak. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki, tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani, dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan
pemerintahan oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri. Namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan. Sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum, sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Tetapi dalam tirani, kepentingan sendiri yang berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selain daripada itu, dari sesuatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk mencegah timbulnya tirani, timbulnya pemerintahan yang sewenang-wenang, Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara itu diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah sedemikian rupa, sehingga dengan demikian terpelihara baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan demikian pemerintah itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahannya menjadi tirani. Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimanakah kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas selalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tiran yang lalim itu. Menurut pendapatnya, lebih baik tirani itu dibiarkan saja dulu untuk sementara waktu, selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani itu, akibatnya akan lebih besar, lebih buruk, sebab si pemimpin pemberontak itu nanti akan menggantikan si tiran dan tentu saja akan lebih tiranis sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama, orang tidak diperbolehkan membunuh. Lebih-lebih itu adalah raja. Itu menurut ajaran agama adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi, kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan bertindak sewenang-wenang, itu telah menjadi kehendak umum daripada rakyatnya, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya, sebab raja sendiri telah bertindak sebagai tiran dan tidak lagi menepati janji dengan rakyat, apalagi raja telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dasar. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada rasio manusia dan yang berbentuk kemauan. Maka sesuai dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pikirannya dan yang merupakan perintah dari rasio itu untuk kepentingan umum. Dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajarannya tentang keadilan dan hukum memperlihatkan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles, Stoa, Romawi dengan ajaran Agustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja sekarang dikatakan olehnya bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif,
Maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu yang pertama hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa Tuhan. Yang kedua, hukum alam manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. Yang ketiga, hukum positif. Ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara. Yang keempat, hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka. Dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengusahakan keputusan seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan, dan yang mendapatkan kekuasaannya dari hukum alam. Ajaran Thomas Aquinas merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang teokratis. Ini terjadi sebab akibat perubahan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula, kita menjumpai seorang pujangga besar yang memikirkan terbentuknya sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujangga tadi adalah Dante dengan impiannya monarki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajarannya lah yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalamnya menolak setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebagai akibat daripada tulisannya itu, maka pada permulaan abad ke-14 telah terjadi perselisihan penting antara paus dengan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum legis yang sangat terkemuka adalah Pierre Du Bois dari Prancis. Ia menulis bukunya De Recuperations Terre Sainte tentang penaklukan kembali tanah suci pada tahun 1305 sampai 1307. Pikiran bahwa pemerintahan yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang, suatu pikiran yang dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditentukan orang di kemudian, asal saja pikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia, melainkan sebagai negara nasional. Dan memangnya dalam abad ke-14 akan lenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah membicarakan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib yang sifatnya ajarannya adalah sangat teokratis, maka baiklah sekarang ditinjau ajaran dari seorang sarjana abad pertengahan sesudah perang salib yang ajarannya sudah bersifat teokratis kritis. Sarjana tersebut adalah Marsilius. Yang berikutnya, yang ketiga, Marsilius. Marsilius dari Padua hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat nominalistis bersama-sama dengan rekannya William Ockham yang hidup pada tahun 1280 sampai 1317. Dengan demikian, sikap mereka adalah bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah yang bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang bersifat umum itu hanyalah merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap.
yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Sikap mereka yang demikian ini timbul sebagai akibat daripada adanya perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dengan Paus Yohanes ke-22. Marsilius adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum Fransisken. Ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Defensor Pacis atau Pembela Perdamaian. Buku ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku-buku yang ada pada zaman abad pertengahan. Buku ini meskipun ciptaan dari seorang sarjana pada zaman abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberaniannya serta pikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut Dictiones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sedangkan buku ketiganya hanya memuat kesimpulan-kesimpulannya saja. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan dan organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri daripada negara. Ajaran dari Marsilius ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Karena dalam ajaran Marsilius nampak benar peran orang atau individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Menurut Marsilius, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan kalau menurut Agustinus, Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada segala sesuatu. Jadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal pada Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia yang sifatnya masih samar-samar. Jadi dari ajaran Marsilius tentang terjadinya negara itu telah terlihat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat yang merupakan lanjutan dari ajaran Epikurus yang telah meletakkan benih-benihnya. Dalam perjanjian itu, menurut Marsilius, rakyat menunjukkan seseorang yang diserahi untuk memelihara perdamaian. Dan terhadap orang yang mereka tunjuk ini, mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, juga berjanji untuk menundukkan diri. Inilah yang disebut perjanjian penundukan atau factum subjectionis. Bagaimanakah sifat penundukan itu? Apakah tunduknya sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah atau orang yang mereka tunjuk itu? Ataukah hanya tunduk terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Menurut Marsilius, factum subjectionis ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, bila penundukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk penyelenggara atau menjalankan kekuasaan dari rakyat. Jadi sifatnya hanya eksekutif, dan raja tidak boleh dan tidak wewenang menentukan peraturan atau undang-undang yang menciptakan atau yang membuat peraturan dan undang-undang itu adalah rakyat sendiri. Penyerahan kekuasaan atau sifat penundukan yang demikian ini disebut concessio. Yang kedua, sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau raja yang mereka pilih itu, dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja, maka kekuasaan yang mereka serahkan kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga bersifat
konstitutif penyerahan kekuasaan yang demikian ini disebut translatio. Yang terakhir ini yang dianut oleh kaum Glosastoren, yaitu orang-orang yang menyisipkan dan yang menambahkan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Karena dengan demikian, hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masa. Jadi demi kepentingan hukum, menurut kaum Glosastoren, factum subjectionis harus bersifat translatio.